Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holi Suwono, NIM D1A 019190 kelas C. Ingin menjelaskan sedikit materi acara praktikum rancangan acak kelompok atau yang biasa disingkat RAK. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok, di mana setiap kelompok diberikan perlakuan-perlakuan secara acak melalui pengelompokan yang tepat atau efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan. Langkah pertama yang dilakukan pada acara praktikum kali ini adalah kita harus mencari analisis data. Analisis data merupakan tahap pengujian hipotesis berdasarkan data hasil penelitian. Analisis data pada RAK menggunakan teknik analisis variansi atau yang biasa disingkat ANALPHA. Prosedur ANALPHA memiliki dua langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus menghitung nilai variansi atau KT. Untuk menghitung nilai variansi atau KT biasanya diawali dengan menghitung faktor koreksi atau FK, kemudian jumlah kuadrat dan derajat bebas. Setelah kita masukkan rumus dan selesai, kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu pengujian hipotesis dan mencari kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis variansi yang ditampilkan pada tabel ANALPHA, maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis untuk mengurangi atau mengetahui apakah perlakuan yang diberikan menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian sebagai suatu kesimpulan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel 5%, maka disimpulkan perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 5%, tetapi lebih kecil dari nilai F tabel 1%, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan nyata terhadap variabel yang diamati. Yang terakhir adalah jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 1%, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan sangat nyata terhadap variabel yang diamati. Ya, langsung saja kita masuk ke lembar pengerjaan praktikum. Yang pertama kita harus memasukkan data di atas dengan menambahkan NIM masing-masing mahasiswa. Mungkin sudah tertera di layar seperti itu. Jadi kita masukkan semua data ditambahkan dengan NIM terlebih dahulu. Setelah ditambahkan dengan NIM, selanjutnya kita melakukan penghitungan jumlah kuadrat. Yang pertama adalah FK. FK rumusnya adalah Y kuadrat dibagi jumlah keseluruhan data, yaitu sama dengan 24. Jadi seperti itu. Di situ sudah tertera jawabannya. Kemudian yang kedua adalah JK total. JK total adalah rumusnya Y kuadrat min FK. Langsung saja dimasukkan dan kemudian akan diketahui hasilnya. Yang ketiga adalah JK perlakuan. JK perlakuan rumusnya adalah Y kuadrat per R dikurangi FK.
Di situ sudah tertera jelas tata caranya. Kemudian yang terakhir adalah JK block. JK block adalah hasil dari semua data dikuadratkan dibagi 4 dikurangi JK perlakuan. Selanjutnya kita masuk ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA isinya yaitu hasil dari perhitungan jumlah kuadrat di atas. Hasil jumlah kuadrat di atas dimasukkan ke dalam tabel ANOVA tersebut dan kita mencari rata-rata dari setiap hasil dari jumlah kuadrat di atas. Kemudian setelah semua data masuk ke dalam tabel ANOVA, kita lanjut dengan mencari kesimpulan. Mungkin mencari kesimpulan sudah saya jelaskan di video paling depan tadi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.